Yang saya hormati Bapak Dr. Suyadi, Magister Manajemen selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Di sini kami dari kelompok 7 dengan anggota Muhammad Zulfani Alfarizi, Indra Silvi Dwi Putri, dan saya Dimas Prasetyo. Baiklah, kami ingin menyampaikan materi utang luar negeri dan biaya pembangunan. Materi pertama yang saya sampaikan yaitu analisa pemanfaatan dan permasalahan hutang luar negeri di Indonesia tahun 2013 sampai 2017. Hutang luar negeri pada awalnya dilakukan untuk pembangunan, namun kini digunakan sebagai pembiayaan atas defisit anggaran. Indonesia memiliki masalah hutang luar negeri dilatar belakangi oleh buruknya kondisi perekonomian Indonesia, yaitu terjadinya krisis moneter tahun 1998. Baiklah, sekian dari materi pertama yang saya sampaikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Dwi Putri, perwakilan dari kelompok 7 akan melanjutkan materi di bab 2, yaitu yang pertama, ada utang luar negeri dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, pembangunan nasional. Yang ketiga, pengaruh investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu yang keempat, ada kegagalan utang luar negeri. Dan yang kelima, yaitu negara terbesar pemberi utang bagi Indonesia. Baiklah, materi dari saya, lalu akan dilanjutkan kepada rekan kita, Alfarizi. Baiklah, saya Muhammad Zulfani Alfarizi dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan materi bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil 1 khususnya nilai tukar dolar AS yang mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai tukar krisis yang berkepanjangan. Pembahasan 1. Penyebab utama dari terjadinya krisis yang berkepanjangan ini adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sangat tajam. Meskipun ini bukan faktor satu-satunya, tapi ada banyak faktor lainnya yang berbeda menurut sisi pandang masing-masing pengamat. Pembahasan 2. Utang negara atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai shopper debt. 1. Berdasarkan komposisi yang dapat dikategorikan menjadi sebuah 4 jenis utang dalam negeri, yaitu utang negeri, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri. Pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri atau di dalam istilah bahasa Inggris yaitu bond dan loans atau utang dan pinjaman. 2. Penggunaan keduanya istilah yang berbeda ini menunjuk pada bentuk utama, yaitu istilah utang sendiri bisa dikaitkan pada surat utang dan istilah pinjaman yaitu berbentuk utang secara langsung atau optional debt. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Suyadi, Magister Manajemen, yang sebagai dosen pengampu di mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Di sini saya Indra dari kelompok 7 akan membacakan kesimpulan dari tugas kelompok kami yang berjudul Utang Luar Negeri dan Biaya Pembangunan. Kesimpulannya adalah suatu negara berutang terhadap negara lain bukanlah suatu hal yang negatif. Namun berutang itu menjadi suatu masalah besar apabila utang tersebut tidak membuahkan hasil positif yang lebih besar daripada nilai utang itu sendiri. Yang akhirnya negara berutang termasuk Indonesia masih belum mampu melunasi cicilan utang beserta hubungannya. Kondisi ini merugikan Indonesia, bukan saja pemerintah sebagai peminjam namun masyarakat sebagai pihak yang turut menanggung beban pembayaran utang dan bunganya dengan pembayaran pajak. Dari fakta-fakta dan data yang telah diuraikan juga, terbukti bahwa secara teoritis utang luar negeri memang berimplikasi negatif terhadap perekonomian dan pembangunan Indonesia. Utang luar negeri menjadi kendala fiskal
fiscal burden bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan masyarakat melalui sumber pengeluaran publik untuk menjalankan fungsi negara terutama di sektor pendidikan, kesehatan, subsidi, dan pertahanan negara. Sementara di sisi lain, Islam tidak melarang utang, karena dalam Islam juga mengenal hidup saling tolong-menolong antar umat. Namun, tolong-menolong tersebut tidak diaplikasikan dalam bentuk yang dilarang Islam, seperti pemberian bunga atau riba, apapun motif besaran maupun keperluannya. Transaksi riba melalui utang sangat sulit dilepaskan. Karena itu, sebaiknya tidak memiliki utang luar negeri dan pembangunan Indonesia. Utang luar negeri menjadi kendala fiskal atau fiscal burden bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan masyarakat melalui pengeluaran publik untuk menjalankan fungsi negara terutama di sektor pendidikan, kesehatan, subsidi, dan pertahanan negara. Saya Indra, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.